Kalau boleh tahu karakter ayah Coach Teko tuh kalau ngelatih tegas, galak atau chill kayak Coach Teko? Asik gitu. Dia orang tegas, dia orang keras. Oh, keras. Dia orang keras sekali. Sama kayak istri saya juga keras, Bos. Bapak tuh nonton loh. Tersambung. Coach Teko. Hormat dulu sama Coach Teko. Hormat, Coach. Yes. Ya. Apa kabar? Baik. Baik, Coach. Coach gimana, sehat? Coach sehat? Baik, sehat. Baik. Sehat sekeluarga. Baik, Coach. Kita berdua bakal langsung bertanya sama Coach Teko. Coach Teko, apa kabar nih? Kesibukan Coach Teko bersama keluarga selama pandemi ini apa aja sih, Coach? Bisa dikasih tahu ke semeton, Coach? Ya, sekarang kita harus di rumah, harus paksa di rumah. Tapi buat saya sendiri, saya pikir positif buat punya waktu sama istri, sama dua anak. Yang anak baru lahir 4 bulan, Gabriela. Tanggal 27 Januari ya, Coach ya? Ya, saya nikmati Gabriela sama Homa sama Miranda, istri saya di rumah. Oke, Coach. Coach, silakan Bu Riko. Jadi kita akan Flashback. mengupas tuntas tentang Coach Teko. Dulu sebelum menjadi pelatih, Coach Teko itu pernah menjadi seorang pemain profesional, betul, Coach? Benar. Ya. Kemudian menjadi pelatih fisik yang bermula di Brazil sampai kemudian Coach Teko menjadi head coach. Nah, apa yang menjadi kunci tahan banting Coach Teko menjalani proses hingga sukses menjadi head coach sekarang? Dari awal. Apa rahasianya, Coach? Ya, kita yang pertama punya universitas dari pelatih fisik dulu di Brazil. 4 tahun kita kuliah di pelatih fisik. Oh, ada ya, Coach ya? Di Brazil ya, Coach ya? Ada. Wow. Terus setelah itu saya pikir yang proses dari pelatih seperti saya awal pegang anak muda SSB dari sekolah atau dari seperti SSB biasa dari anak kecil berapa tahun saya pegang. Setelah itu ada sebagai pelatih fisik, waktu saya selesai kuliah saya pegang sebagai pelatih fisik. Terus proses sebagai asisten pelatih juga sangat penting saya pikir. Terus saya punya semua step, semua proses. Yang terakhir bisa jadi pelatih kepala, tapi yang sebelum seperti asisten pelatih fisik, pelatih dari umur 20, U17, U10, semua ada. Saya pikir ini kita tidak skip yang proses ini, lebih mudah waktu kita sebagai pelatih kepala sekarang. Bos juga. Panjang perjalanannya. Jadi udah kebal ya, Coach ya, dibanting apa akhirnya bisa survive kayak gini, luar biasa banget sebuah pengorbanan dari Coach Teko. Coach Teko, nah sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar peran ayah dalam karir Coach Teko? Pesan apa yang paling berkesan dari ayah? Dan sampai saat ini Coach Teko masih ingat apa pesan yang selalu diberikan oleh seorang ayah dari Coach Teko? Ya, saya pikir yang pertama saya ikut dia di beberapa negara, dia juga pelatih di Liga Brazil, pelatih dari Vasco da Gama, terus beberapa klub sampai Korea, beberapa tim di Liga Brazil, tapi dia juga banyak di luar negara, seperti kamu bilang dia juga di Liga Kuwait, dia juara di Liga Kuwait, dia 8 tahun di sana di Kuwait. Saya pikir ini waktu saya ikut sama dia, saya juga aktif sebagai anak, ikut latihan, di dalam latihan, saya ada di sana. Ini penting buat saya benar-benar cinta sama sepak bola, saya suka sama sepak bola. Yang pertama saya pasti sebagai pemain bola, saya sangat mau sebagai pemain bola. Terus setelah
Setelah itu saya juga pikir sebagai pelatih fisik dulu, tapi yang dream yang pimpin saya ada sebagai pelatih kepala pasti. Terus ini semua terjadi kenapa saya punya yang contoh sudah di dalam rumah saya, yang papa saya. Oke. Luar biasa ya. Gokil, Jadi ya. peran seorang ayah dalam kehidupan Coach Tiko itu emang benar-benar sangat penting ya Coach ya? Sangat penting di dalam hidup bola. Coach, kalau boleh tahu karakter ayah Coach Tiko tuh kalau ngelatih tegas, galak, atau chill kayak Coach Tiko? Asik gitu. Dia orang tegas, dia orang keras. Oh, keras. Dia orang keras sekali. Sama kayak istri saya juga keras, Bos. Bapak tuh nonton loh. Coach Tiko, ini gue mau nanya sama Coach Tiko sebelum ini ya. Apa? Coach Tiko tuh kan pinter banget bahasa-bahasa Coach ya. Ada berapa bahasa yang Coach Tiko kuasai Coach? Saya Portugis dari negara saya Portugis. juga Inggris, Inggris. Indonesia, yang Malay, Indonesia. hampir sama Indonesia, Malay, cakap Malay. Eh, Saya dulu bagus bahasa Itali, tapi sekarang saya sudah lupa, saya tidak Oke. komunikasi banyak sama teman dari Itali, juga dari Arab juga dulu saya bagus. wih. Udah 5 bahasa lebih nih. Terus apa lagi? Bahasa Arab juga, Coach. Thailand bisa Coach? Taiwan. Thailand. Saya bisa mengerti, tapi saya tidak fluent. Pasti. Kenapa yang bahasa Thai ada tone, naik turun. Ini bikin susah. Tapi orang dari dalam latihan atau orang kenal kita bisa bicara. Tapi orang biasa aja lebih susah. Coach Tiko kalau boleh tahu, kenapa sih Coach Tiko tuh benar-benar mau mempelajari bahasa dari negara-negara yang Coach Tiko latih itu kenapa? Apa alasannya Coach? Saya pikir alasan yang komunikasi sama pemain atau sama manajemen juga. Oke. Saya pikir lebih ke pemain, kenapa? Waktu taktik atau latihan kita harus punya instruksi. Kadang-kadang pemain bisa punya alasan waktu tidak mengerti. Waktu tidak mengerti, dia bisa punya alasan sama manajemen, saya tidak mengerti, pelatih ini tidak tahu bahasa ini. Terus mulai masalah di dalam tim pasti. Saya pikir waktu kerja di negara lain kita harus bukan 100% yang fluent, bukan, tapi yang minimal saya pikir kita bisa pasti. Coach Tiko, itu dia game sudah selesai. Sekarang mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Coach Tiko sampaikan Kepada kepada teman-teman yang nonton video ini. dan juga pesan kepada semua pemain Bali United. Silakan Coach. Closing statement. Yang protokol di dalam latihan, di dalam hidup kita sekarang, terus nanti di pertandingan mudah-mudahan kita bisa kerja lagi. Buat yang teman-teman yang lain, ya kita tahu situasi di dunia sekarang susah buat banyak yang teman. Yang teman bisa kerja di rumah, tetap di rumah, saya pikir ini sangat penting. Tapi kita tahu banyak teman tidak bisa, mereka harus keluar buat kerja, tapi benar-benar harus hati-hati, pakai mask di luar, bersih tangan semua. Saya pikir ini hidup yang baru dari semua. Sekarang kita harus sering bantu, sering jaga buat tidak ada yang sakit, terus tidak ada yang meninggal. Kita tahu seperti negara saya, Brazil, sudah 30.000 orang meninggal dari COVID. Saya pikir ini sangat serius di dunia. Tapi mudah-mudahan ada yang bikin yang vaksin juga buat kita bisa benar-benar aman nanti. Oke. Ya mudah-mudahan kita semua bisa aman, semua keluarga Coach Tiko juga diberikan kesehatan, Roma sehat, Gabriela sehat. Miss Miranda juga sehat, semuanya sehat ya. Kita ketemu lagi di Dipta Coach. Nanti kita akan ketemu lagi di Dipta. Kita akan berjuang bersama. Terima kasih banget Coach Tiko, sampai jumpa di lain waktu. Bali United!
Jaya.